Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ande Fistiawan dengan NIM 1931040042 dari jurusan Penjaskesrek kelas A angkatan 19. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi feedback and reinforcement dalam olahraga. Langsung saja kita bahas materinya. Feedback atau umpan balik adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa, sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Feedback yang dilakukan guru antara lain memberikan penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa definisi tentang feedback itu ada 4. Yang pertama ada Bissell-Sisbon. Sebenarnya ini menurut para ahli itu banyak pendapat, tapi saya hanya mengambil 4 pendapat saja. Nah, yang pertama itu Bissell-Sisbon and Taylor. Umpan balik adalah informasi penting tentang penampilan. Dengan menggunakan umpan balik, kita bisa menganalisa dan memperbaiki penampilan. Yang kedua, scam. Umpan balik adalah respon yang diberikan guru kepada siswa tentang kualitas dan ketepatan penampilan keterampilan mereka. Yang ketiga, wolf. Umpan balik diarahkan pada komponen gerak tertentu, seringkali yang membutuhkan perbaikan paling banyak. Dan yang terakhir adalah wardana. Feedback adalah faktor yang bertindak sebagai pengendali terhadap output yang tidak diinginkan, memodifikasi input sebagai masukan pada proses. Prinsip-prinsip feedback. Prinsip-prinsip dalam memberikan feedback adalah sebagai berikut. Yang pertama, feedback harus ditawarkan dan bukan dipaksakan. Yang kedua, feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Yang ketiga, feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus dirubah. Yang keempat, feedback harus menekan jenis positif, bukan yang negatif. Yang kelima, jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh sasaran-sasaran positif. Dan yang terakhir, memberikan feedback harus bertanggung jawab dan feedback harus disesuaikan dengan situasi orang lain. Manfaat dan fungsi feedback. Manfaat feedback bagi guru dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan apakah mata pelajaran yang telah dilaksanakan perlu diperbaiki atau dilanjutkan, dan bagi siswa akan meningkatkan prestasi belajar secara konsisten. Sedangkan dalam pelatihan, manfaat feedback bagi pelatih dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi apakah latihan perlu diubah modelnya atau lainnya. Dan bagi olahragawan akan meningkatkan kemampuannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang secara berulang-ulang. Fungsi feedback adalah membantu siswa untuk menilai penampilan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri.
Fungsi feedback lainnya yang paling sering disajikan guru adalah sebagai alat untuk memotivasi siswa. Feedback juga memiliki 3 fungsi, yaitu pemberitahuan atau informasi, yang kedua reinforcement, dan yang terakhir adalah motivasi. Jenis-jenis feedback. Nah, yang pertama, intrinsic feedback. Berkaitan dengan penampilan terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya sudah benar atau belum. Yang kedua, extrinsic feedback. Extrinsic feedback adalah feedback yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, general feedback. General feedback juga sering dikatakan sebagai feedback positif. Biasanya berkaitan dengan gerakan, umum, tingkah laku, atau pakaian yang digunakan. Yang keempat, specific feedback. Specific feedback berisikan informasi yang menyebabkan siswa mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengetahui bagaimana seharusnya siswa melakukan tugas gerak dengan benar dan bagaimana harus berlatih. Yang kelima, congruent and incongruent feedback. Congruent feedback adalah feedback yang terfokus pada aktivitas belajar yang sedang dipelajari siswa. Misalnya pada saat siswa sedang mempelajari footwork dalam stroke bulu tangkis. Yang keenam, simple feedback. Simple feedback adalah feedback yang hanya terfokus pada satu komponen keterampilan pada saat tertentu. Simple feedback biasanya berisi satu atau dua buah kata kunci yang menggambarkan aktivitas penyempurnaan dan diulang-ulang sebagai feedback selama pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, feedback netral. Feedback netral adalah feedback yang tidak merujuk secara khusus kepada siswa yang melakukan kesalahan, melakukan tugas gerak, tetapi secara netral mengingatkan kepada seluruh siswa yang sedang melakukan tugas gerak. Yang terakhir, feedback negatif. Feedback negatif adalah lawan dari feedback positif. Meskipun jarang dianjurkan, mengingat kekhawatiran merusak kepercayaan diri siswa, tetapi pemberian negatif feedback dilakukan dengan cara-cara yang pertama, implisit, tidak langsung. Misalnya, pakai awalan sebelum melempar, jangan asal lempar saja, itu contohnya. Yang kedua, diberikan pada siswa yang tidak mengerti setelah beberapa kali diberikan feedback. Yang ketiga, diberikan pada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan gurunya. Biasanya siswa yang jadi olahragawan atau yang sudah terampil atau olahragawan yang nakal. Nah, penggunaan feedback dalam latihan. Yang pertama, feedback harus berisi informasi secara relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. Yang kedua, feedback harusnya yang pantas untuk menampilkan atau perilaku. Yang ketiga, feedback selama latihan seharusnya diberikan seketika mungkin. Yang keempat, feedback seharusnya mempromosikan rangsangan tindakan seseorang untuk penampilan dan perilaku. Dan yang terakhir, feedback seharusnya pendek, tidak menghambat, dan sesuai untuk tingkat umur penampil. Reinforcement atau penguatan.
Reinforcement mengandung makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditunjukkan kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuat. Pada proses pendidikan yang berorientasi perubahan tingkah laku, tujuan utama yang hendak dicapai melalui proses belajar adalah terjadinya tingkah laku yang baik, tingkah laku yang dapat diterima sesering mungkin sesuai dengan manfaat kemunculannya. Reinforcement adalah menguatkan yang sudah diterapkan karena dianggap belum begitu kuat. Artinya, reinforcement dilakukan setelah pemberian feedback. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang reinforcement dan feedback. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin ada salah kata atau salah mengucapkan dalam bahasa Inggrisnya gitu. Karena saya kurang bisa dengan bahasa Inggris, jadi mungkin agak belepotan dan mungkin bisa dimaklumi ya dan dimaafkan. Dan jika ada kesalahan dalam materi saya, dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan juga. Dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti teman-teman semua dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.